Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat keluar jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dou Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Dou Huang. Xiao Yan tersenyum tipis dan menunjuk Old Yin Gu dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Dou Zong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti aliran air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi. Namun, itu tidak membentuk sosok sedikit pun di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan letusan aura agung yang tidak kalah sedikit pun dengan elit Dou Zong menyebabkan semua orang turun ke dalam keadaan waspada. Banyak tatapan mengandung beberapa keterkejutan saat mereka menatap yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan kesunyian total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir sambil berkata, "Guru, kenapa kamu keluar?" "Guru?" Cara Xiao Yan memanggil lelaki tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang biasa mereka lihat menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Tidak apa-apa. Orang lain akan mempelajarinya cepat atau lambat. Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain kecuali Xiao Yan dan Medusa. Namun, tindakan ini tidak sembarangan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiao Yan dan Sekte Mistik Laut. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil pada saat seperti itu, dia pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Semuanya merasa agak kaget. Tidak disangka bahwa orang ini, sebenarnya masih memiliki kartu truf semacam itu. Tidak heran dia berani menantang Sekte Mistik Laut. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya, kelompok Hai Bodong dan Old Yin Gu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa di samping lelaki tua misterius ini, masih ada ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Dou Zong di sisi Xiao Yan, Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti ada 2 ahli yang sangat kuat di samping Xiao Yan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dou Zong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Old Yin Gu, Su Mei, dan Tai Wu saling memandang. Mata mereka mengandung ketakutan saat mereka bersukacita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiao Yan di daerah sudut hitam. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengikuti nasib Fen Lao. Dari sudut aula, Nalan Jie dan Nalan Su juga berangsur pulih dari keterkejutan penampilan Yao Lao. Mereka saling memandang dan menghirup udara sejuk secara bersamaan. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia. Namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi wajah semua orang di aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kamu diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang diriku yang dulu." Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar,
termasuk Jia Xingtian, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Seorang Dou Zong dan seorang Dou Huang adalah dua ahli dari level yang sama sekali berbeda. Seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douki. Semuanya, bagaimanapun, hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Bolehkah saya tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya saya belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum hormat. Aku yang dulu bukanlah seseorang dari Kekaisaran Jiama. Hei, aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku menjelajahi benua. Yao Lao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan mengarah ke Fama di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam ketika Yao Lao muncul. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Kamu adalah alkemis kecil dari dulu kan? Saya masih ingat aura Anda. Setelah tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, Anda tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan. Tawa lembut yang keluar dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi membosankan. Tubuh Fama, bagaimanapun, tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, kamu adalah orang tua dari dulu? Yao Lao tertawa dan mengangguk sembarangan. Dia melihat ekspresi bingung Xiao Yan dan berkata, saya bertemu dengannya saat itu ketika saya sedang menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua dari Anda. Saat itu, saya yang dulu melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit meningkatkan minat saya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit mengejang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini, sepertinya dianggap iblis tua yang asli, bukan? Saat semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat saat dia buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, tidak perlu menyapa saya dengan hormat. Saya hanya sedikit tertarik saat itu. Anda dapat mencapai pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematian. Fama hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk. Dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan anggota generasi muda saat dia menjawab dengan hormat. Kini di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang megah. Saat ini, Fama adalah alkemis tingkat 5 asli. Namun pencapaian semacam ini hanya karena lelaki tua di depan itu secara acak sedikit mencerahkannya. Sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, baiklah, kalian semua harus mendiskusikan hal-hal yang penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang lama karena keluar mengganggu pembahasannya. Itu benar. Apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang memikirkan semuanya dengan benar. Kalian semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap kalian ini menjadi demi kebaikan kalian. Ada sedikit ancaman menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit Dou Zong ini. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan-lahan menjadi pingsan. Setelah itu, anehnya dia menghilang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa, maafkan aku. Guru selalu terus terang. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk mereka perlakukan dengan serius, Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati. Seorang guru yang memiliki kekuatan seperti Dou Zong. Dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia perlu takut pada Kekaisaran Jiama?
begitu? Semuanya, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, orang tua itu telah membantu saya untuk mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi Alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu bertarung dengan sekte Mystic Cloud. Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi Alkemis memiliki reputasi besar di dalam Kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiao yang tidak diragukan lagi akan melonjak dengan bantuan mereka. Karena ketua asosiasi sangat berani, klan MU kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, sekte Mystic Cloud telah lama tidak menyukai klan MU kita. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tapi nasib masa depan kita sepertinya tidak akan baik. MU Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan dengan keras berbicara tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 faksi besar yang telah menunjukkan pendirian mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga Kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye mengerutkan alisnya dengan erat. Tatapannya tertukar dengan Jia Xingtian sebelum dia segera berbicara dengan suara yang jelas. Tuan Xiao Yan, bukan tidak mungkin keluarga Kekaisaran kami membantu Anda. Namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini. Putri Yao Ye, silakan bicara. Sekte Mystic Cloud memang harimau ganas besar dari Kekaisaran Jiama kita. Namun, faksi Mr. Xiao yang tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan sekte Mystic Cloud. Yao Ye ingin menanyakan ini. Jika Mystic Cloud sekte benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah Anda? Akankah Anda menjadi harimau ganas lainnya di dalam Kekaisaran Jiama? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga Kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Wajah cantik Yao Ye menegang. Tatapannya menatap Xiao Yan tetapi bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi gelisah begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang sedang menatapnya dengan saksama. Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiao Yan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba menegang. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Fraksiku mungkin menjadi harimau ganas di dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Namun, saya bisa menjamin ini di depan semua orang di sini. Selama keluarga Kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya Mystic Cloud Sekte untuk merebut otoritas di Kekaisaran. Xiao Yan merenung lama sebelum suaranya yang samar akhirnya terdengar. Putri Yao Ye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiao Yan. Namun, saat dia hendak membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berkata, Putri Yao Ye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga Kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh sekte Mystic Cloud, dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan ada di sini untuk memintamu untuk bekerja sama denganku. Hati Yao Ye kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa kerja sama ini sebenarnya karena Xiao Yan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tampaknya tidak menjadi faktor yang menentukan. Di bawah nada mengancam Xiao Yan ini, Yao Ye akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yao Ye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya berharap Tuan Xiao yang tidak akan menyalahkannya. Karena semua orang setuju, keluarga Kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga Kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan sekte Mystic Cloud kali ini. Melihat bahwa keluarga Kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalan Jie dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan sekte Mystic Cloud.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya berharap kita bisa sukses dalam kerja sama kita. Selain itu, saya ingin mengajukan permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan masalah guruku." Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum saat melihat semuanya telah diatur dengan tepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya menunjuk ke jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Itu informasi yang dikirim Ya Fei. Hai Bodong melepas secarik kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum segera membukanya. Ekspresinya segera berubah saat dia melakukannya. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya kapan dia melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yunshan itu ingin mengadakan pernikahan di sekte mistik laut. Pernikahan? Yang? Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Gu Hidan. Yun Yun.